Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan rencana bisnis produk kami, yaitu jahe Kokorona. Kami akan memaparkan mengenai deskripsi usaha, analisis pemasaran atau strategi, analisis operasional, analisis keuangan, dan analisis SWOT. Yang pertama, deskripsi usaha. Kenalan dulu yuk sama pengusahanya. Pertama ada Hidayati, kedua ada Abdurrahman, ketiga ada Johan, keempat ada Rana, dan kelima ada Siti Hamidah. Nama usaha kami adalah Jahe Kokorona. Lokasinya berada di Jatinangor. Bentuk usahanya adalah UMKM, yaitu usaha mandiri kecil dan menengah. Struktur organisasinya yaitu ada pimpinan atau manajer, bagian produksi, pengadaan bahan baku, keuangan, dan pemasaran. Indonesia adalah negara yang kaya akan rempah-rempah. Salah satu rempah-rempah yang selalu menjadi komoditas utama adalah jahe. Dan berikut data produksi jahe di Indonesia menurut BPS selama 10 tahun dari tahun 2009 sampai 2018. Jika dilihat, memang akhir-akhir ini produksi jahe menurun. Namun, sesuai fungsinya sebagai tanaman biofarmaka, jahe akan selalu tetap dibutuhkan. Oleh karena itu, dirasa produk olahan jahe akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih dalam kondisi yang rentan terkena virus seperti saat ini. Salah satu produk olahan jahe yang ada adalah minuman jahe instan. Pada zaman sekarang, sudah cukup banyak perusahaan yang menjual minuman jahe ini, baik yang berbentuk sirup siap minum maupun yang masih bubuk dan siap seduh kapan saja. Karena terbuat dari jahe, minuman ini pun dipercaya memiliki banyak khasiat, seperti bisa membantu meredakan gangguan pencernaan, masuk angin, dan tentu saja dapat meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh. Oleh karena itu, produk ini bisa menjadi salah satu produk pilihan masyarakat, mengingat harganya yang sangat ekonomis dan bisa terjangkau oleh semua kalangan. Maka, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai produksi minuman jahe instan bubuk. Yang kedua, ada analisis pemasaran atau strategi. Strategi yang kami buat berkaitan dengan produk, tempat, promosi, dan harga. Kualitas produk. Sebelum melakukan promosi dan penjualan produk, kami sebagai produsen harus
dalam suatu kegiatan usaha. Berdasarkan pengertian tersebut, maka biaya tenaga kerja merupakan biaya yang diberikan kepada tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi. Biaya pegawai dalam pembuatan produk minuman jahe instan ini bersifat tenaga kerja langsung, memiliki jumlah 1 orang pegawai, jam kerja 2 jam per hari, serta upah 25.000 per jam, sehingga pekerja mendapat gaji 50.000. Gaji tidaklah besar karena pada setiap produksi tidak begitu lama, sehingga tidak membutuhkan pekerja yang banyak. Pada produksi minuman jahe instan bubuk ini, terdapat 2 jenis biaya overhead, yakni biaya overhead tetap yang mencakup pisau, wadah, blender, kain kerudung untuk memeras jahe, kompor, panci, teflon, spatula kayu, saringan, dan timbangan digital. Sedangkan biaya overhead variabel mencakup listrik dan gas. Karena peralatan yang termasuk pada overhead tetap merupakan aktiva atau kekayaan, maka untuk biaya peralatan tersebut dihitung berdasarkan harga penyusutannya, di mana pada kesempatan kali ini diperoleh dengan membulatkan ke atas hasil dari pembagian harga beli peralatan dengan masa pakainya. Sehingga setelah dikalkulasikan seluruh biayanya, diperoleh total biaya overhead adalah Rp4.797. Selanjutnya, jika kita ingin menghitung overhead per unit dan menggunakan dasar output keluaran atau fisik, kita dapat menghitungnya dengan cara membagi total biaya overhead dengan jumlah output atau keluaran unit fisiknya. Dan pada produksi kali ini, jumlah output yang dihasilkan adalah 10 kemasan jahe instan ukuran 100 gram. Sehingga overhead produksi per unitnya dihitung dengan membagi Rp4.797 dengan 10 dan didapatkan hasil Rp479,7. Namun, jika kita ingin mengkalkulasikan dulu biaya overhead keseluruhan dengan biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku, tidak akan jadi masalah. Nanti setelah dikalkulasikan semua, dapat dibagi kembali dengan output keluaran fisiknya. Harga overhead ini dihitung berdasarkan asumsi aktivitas teoritis dengan anggapan bahwa tidak akan ada hambatan yang terjadi dalam proses produksi. Karena dalam produksi ini sendiri sangat jarang ada hambatan yang terjadi. Terlebih produksi ini merupakan produksi rumahan dengan bahan yang mudah dijumpai dan alat-alat yang sederhana. Selain itu, harga pasar pun relatif konstan, meskipun permintaannya menurun ataupun meningkat. Contohnya pada saat ini, ketika masa pandemi, otomatis permintaan produk ini meningkat, karena masyarakat sadar akan pentingnya menjaga daya tahan tubuh. Tetapi harga pasar dari produk ini tetap konstan, berada di sekitaran Rp13.000. Mungkin memang tidak ada proses produksi yang lancar selamanya. Namun dalam kasus produksi ini, kalaupun terjadi hambatan seperti keterlambatan bahan baku atau rusaknya peralatan yang mengakibatkan tidak terjadinya proses produksi, tidak akan ada biaya overhead tetap yang harus selalu dibayarkan. Atau singkatnya, jika tidak ada proses produksi, maka tidak akan ada sepeser pun uang yang harus keluar. Sehingga perhitungan aktivitas teoritis jangka paling tepat untuk produksi ini. Harga pokok produksi yang dapat dihitung untuk produksi jahe instan bubuk ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, di mana didapatkan hasil harga pokok produksi ini adalah Rp90.997. Jumlah produk yang dihasilkan pada produksi ini adalah 10 kemasan jahe instan 100 gram. Maka, jika ingin menghitung harga pokok produksi per unitnya, kita dapat membagi Rp9.997 dengan 10, dan dihasilkan Rp9.099,7. Sedangkan harga jual di pasar untuk produk ini adalah sekitar Rp13.000. Dan jika kita menjualnya dengan harga tersebut, kita dapat mendapatkan untung sebesar Rp3.900,3 per unit jahe instan kemasan bubuk ini. Yang kelima, analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri atas kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Kekuatan produk kami adalah bahan baku terbuat dari bahan alami tanpa pemanis buatan dan tanpa pengawet. Produk dijual di marketplace dan media sosial yang sudah dikenal banyak orang dan mudah dijangkau. Penjual fast response dalam menjawab chat pembeli. Produk dibutuhkan banyak orang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kelemahan produk kami adalah kurangnya kemampuan untuk menyediakan produk atau produk tidak selalu ready stock. Terkadang pembeli harus menunggu untuk bisa mendapatkan produk yang dipesan. Modal untuk mengembangkan usaha masih kurang. Merek masih baru, sehingga belum dikenal banyak orang. Tampilan kemasan biasa saja. Pembuatan produk masih manual, sehingga ada kemungkinan kesalahan saat produksi. Peluang usaha produk kami adalah
permintaan pasar sedang mengalami kenaikan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Hanya dengan modal yang rendah, kami dapat memulai bisnis dengan baik. Media sosial membantu pemasaran dengan cepat. Lokasi penjualan strategis yaitu berada di sekitar daerah yang angka positif COVID-19-nya masih tinggi. Adanya budaya orang Indonesia yaitu minum minuman tradisional seperti minuman jahe. Namun, ancaman dengan kami membuat usaha produk ini adalah mulai banyak penjual minuman jahe yang bermunculan sejak masa pandemi COVID-19 yang sebagian menawarkan harga lebih murah. Harga bahan baku terkadang bisa berubah. Kualitas bahan baku yang dibeli di pasar tidak selalu baik. Kemungkinan menurunnya permintaan pasar saat masa pandemi COVID-19 selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.